Anak nakal dari mana sih? Gue baru beli minuman nih. Kamu malah numpahin. Orang tua kok kelakuan kayak gini? Gimana sih ngajarin anaknya? Maaf ya nenek, Bella kira ini yang kalian buang. Bella nggak sengaja. Maaf doang percuma. Lihat nih lantainya. Kamu yang ngacauin. Udah, jangan banyak bacot. Ganti rugi. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Nggak punya uang? Minta sama ibumu dong. Anak laki-laki lu yang buat masalah. Lu malah santai aja. Diam aja berdiri di sini. Jadi pengecut. Gue bisa dikibulin gitu? Nenek boleh marahin Bella, tapi jangan marahin ibu. Bukan ibu yang nyuruh Bella. Barang rusak, bayar. Tapi nenek, aku nggak punya uang. Nggak punya duit? Mana duitnya? Ini bukan uang. Masa bilang nggak ada duit? Terus ini apa? Cedera otak. Dia orang bodoh. Bella beneran nggak sengaja numpain air nenek. Kata dokter, otak ibu cedera. Harus ngumpulin dulu biaya operasinya, baru bisa obatin ibu. Tapi Bella beneran nggak punya uang. Cuma ngandelin ngumpulin botol bekas aja. Nanti kalau Bella udah gede dapet duit baru ganti. Boleh ya? Ya ampun, NAK. Anak ini kasihan banget. Dari kecil udah nggak punya bapak. Ibunya juga orang bodoh. Sehari-hari cuma ngandelin barang rongsokan buat hidup. Nanti kalau kena penggusuran, Mereka berdua ini. tempat tinggal aja nggak punya. Susah banget. Sudahlah, jangan nangis. Nenek salah sangka tentang kamu. Anak yang benar-benar pintar. Sini. Ini semua dari nenek. Untukmu. Iya, betul. Betul. Nenek juga punya. Terima kasih nenek. Terima kasih, Pak. Nenek-nenek. Ini Liontin Giok, pewaris turun-temurun dari keluarga Wijaya. Kok bisa ada di seorang anak kecil? Jangan-jangan. Sejak lo ambil alih grup Wijaya, Pendapat kita bulanan. selalu lebih dari target. Penasaran nggak? Kenapa hari ini ayah hukum lo begini? Bodoh. Uang keluarga Wijaya kita, buat lo foya-foya berapa keturunan pun nggak bakal habis. Buat apa ayah punya duit sebanyak ini? Yang ayah mau itu cucu laki-laki. Garis keturunan keluarga Wijaya kita sulit. Pewaris tunggal 9 generasi. Lo, Udah hampir 30 tahun. Kan, masih aja nggak ada penerus. Mau bikin keluarga Wijaya punah. Ya? NAK. Keluarga kita sudah lama jadi orang terkaya di negara Cakra. Perusahaan-perusahaan ini, villa, mobil mewah, kapal pesiar. Mama udah siapin semuanya buat lo. Tinggal menunggu cucu kesayangan lahir. Lo harus lebih berusaha, dong. Ngantuk? Baru kemudian aku sadar. Kecelakaan ini cuma akal-akalan pesaing grup Wijaya. Bintang, dialah bidak yang dia tanam di dekatku. Bintang. Ayah. Aku nggak tertarik. Sama cewek. Aku kayak gini juga baik-baik aja. Kan? Baik? Baik apaan? Cucu Pak Tua Hartono aja udah pacaran. Lo masih jomblo melulu. Mau taruh muka ayah di mana? Hah? Ayah nggak peduli. Lo nikah atau enggak, itu nggak penting. Yang penting, bawain ayah anak. Pak Adrian, saya sudah menemukan anak laki-laki Anda. APA? Kamu menemukan anak saya? APA?
HEI, Bella. Pak Budi, Nenek Wati kalian datang semua ya? Bella, sayang. Nih, mau ada penggusuran. Ini barang-barangku. Bawa aja. Udah nggak kepake lagi. Kamu simpan buat makan aja. Harus pergi semua karena penggusuran? Betul. Udah ada rencana mau kemana? Bella nggak mau pergi kemana-mana. Bella mau tunggu di sini sampai ibu sembuh. Bella. Ini telur dari rumah nenek. Makan biar sehat dan kuat. Cepat besar ya. Terima kasih Nenek. Madam Susu bayar kuat. Terima kasih Pak Budi. Bella, banyakin makan sayur ya. Terima kasih. Bella, sayang. Ambil uang ini. Nanti. Pak Budi dan nenek udah nggak ada di sini. Kamu harus jaga diri sama ibumu. Ya. Enggak, aku nggak bisa terima sungguh. Ini kebanyakan. Ambil saja. Uang ini bukan dari nenek. Tapi dari Pak Chandra di kantor komunitas. Dia yang ngajuin dana bansos buat kamu. Pak Chandra. Hmm. Semir sepatu, Pak. Paman semir sepatu. Aku semirnya kinclong banget. Bocah sialan, bukannya udah gue larang? Jangan balik lagi. Pak Chandra, Bella mau di sini buat kumpulin biaya operasi ibu. Kata dokter, kalau ibu sudah sembuh dan pintar lagi, nanti bisa mengenali Bella. Izinkan Bella semir sepatu di sini ya. Nggak boleh. Cepat pergi. Kalau Ketawan lagi jualan di sini. Gue suruh orang tangkap kamu. Jangan lihat Pak Chandra sehari-hari galak. Sebenarnya dia lagi ngelindungin kamu. Kamu masih kecil. Di luar sana banyak orang jahat. Gimana kalau ketemu bahaya? Ibu, hari ini Bella ngumpulin banyak botol lagi. Sebentar lagi biaya operasi ibu bakal cukup nih. Berhenti. Mau apa lagi? PK Chandra. Dia selalu larang kami kasih tahu kamu. Sebenarnya, tiap malam, pas lagi ronda, dia selalu berpatroli di sekitar rumahmu. Bahkan sampai beberapa kali. Diam-diam, dia selalu melindungi kamu. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Nenek Wati. Terima kasih, Ibu Rina. Nanti kalau Bella udah gede dan sukses, pasti bakal balas budi kalian sebaik-baiknya. Bella, cepat bangun. Ini dia orang-orang bandel yang menghalangi kerjasama keluarga Wijojo dengan grup Wijaya. Dasar bodoh semua. Gue pengen lihat nih, sebandel apa sih paku ini? Kalian ini siapa? Mau apa sebenarnya? Minggir, ini bukan urusan. Kalian yang tidak mau pindah, ya? Kakak, aku dan ibu cuma punya satu rumah. Kalau pindah, kami tidak punya tempat tinggal lagi. Lu nggak punya tempat tinggal, itu urusan gue. Hari ini gue datang ke sini. Dia mon voisin. Sampah masyarakat kelas bawah kayak kalian. Ibu tidak apa-apa? Gue lagi ngomong sama lu, berani pura-pura nggak dengar, ya? Lepaskan ibuku. Dia tidak bisa bicara, jangan ganggu dia. Oh, ternyata orang bodoh. Ibuku bukan orang bodoh. Jangan hina ibuku. Orang bodoh yang bisu. Seorang anak kecil, yang bulunya pun belum tumbuh. Kalau gitu lebih mudah. Cepat tanda tangani saja. Mungkin kalau gue lagi senang, gue kasih lu jalan hidup. Jual rumah dengan 1.000 rupiah. Ini kan pemaksaan, menindas orang. Kalian ini siapa sebenarnya? Di mata kalian masih ada hukum tidak? Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya ngomongin hukum sama gue. Gue kasih tahu kalian, di kota Samudra, G, yang jadi hukumnya. Pak Budi, tidak apa-apa. Pak Budi. HEI, Kalian. Bikin si manis kecil ini. Tanda tangan dan cap jempolnya.
Aku tidak mau tanda tangan. Ibuku masih perlu berobat. Rumahku tidak menyambut kalian. Kalian pergi. Rue Malu. Udah bukan punya lu lagi. Taondia. Masih berapa lama lagi? Pak Adrian, jalanan agak macet. Kemungkinan masih perlu 20 menit. Dalam 3 menit, kosongkan jalannya. Hentikan. Mau apa kalian pada seorang anak? Nenek tua bangka. Nenek, Anda baik-baik saja? Nenek! Kau ini perempuan. Ya, sungguh jahat kau. Kamu tega melakukan ini pada seorang lansia? Seberat ini? Kamu ini sampah masyarakat apalagi? Berani kau bicara seperti itu padaku? Nenek sudah tua. Kamu tidak boleh seperti ini. Bocah sialan. Dikasih hati, minta jantung. Yang aku mau, pasti jadi milikku. Calion. Suruh si manis kecil ini tanda tangani dan cap jempol untukku. Hentikan. Apa kalian tidak tahu? Kalau perbuatan ini melanggar hukum? Aduh, Orang tua bau tanah. Satu kata lagi dari mulutmu. Aku jamin, sekarang juga lidahmu akan kucabut, lalu gigimu kucabut semua. Hentikan. Ayo, siapa yang berani? Chandra. Mereka mau merobohkan rumah Bella. Cepat bantu dia. Mereka keterlaluan. Pak Chandra, akhirnya kamu datang. Mereka bukan cuma ganggu ibu dan Bella, tapi juga ganggu nenek dan Pak Budi. Jangan takut, Bella. Om tadi sudah dengar semuanya. Tindakan kalian sudah termasuk kejahatan. Kalau nggak pergi, aku langsung telepon polisi. Wahahaha. Telepon polisi? Apa aku salah dengar? Orang tua bau tanah. Kamu muncul dari mana lagi? Aku yang bertanggung jawab di sini. Semua urusan di lingkungan ini aku yang urus. Berani sekali kamu. Orang yang bisa ancam aku. Belum lahir sampai sekarang. Berani Nyako. Orang yang bisa mengancam aku. Belum lahir ke dunia. Kamu main hakim sendiri tapi merasa lebih tinggi derajatnya? Aku memang lebih tinggi derajatnya. Hah? Apa yang bisa kalian lakukan? Jangan cuma kamu, petugas kelurahan kecil-kecilan. Bahkan atasan-atasanmu sekalipun kalau datang. Ketemu aku. Harus tunduk hormat. Mulutmu keterlaluan. Sekarang juga aku serahkan kamu ke polisi. Ini adalah tanda keluarga Widjojo Kota Samudra. Aku lihat siapa yang berani sentuh. Ini adalah putri tertua keluarga Widjojo, Jessica. Manis kecil, cuma kamu juga mau melindungi si anak itu? Kuberitahu kalian, di Kota Samudra. Selama itu hal yang aku, Jessica, inginkan. Tidak ada yang tidak bisa kudapat. Keluarga Wei di Kota Samudra itu punya koneksi di dunia hitam dan putih. Keluarga besar yang kekuasaannya sangat luas. Ketua grup Wei, Wei Long. Hatinya Hitam dan Lisik. Tanpa memilih cara, disebut orang sebagai Raja Naga Hitam. Orang yang menyinggung Raja Naga Hitam, Yukin Tanggalan Kaki Pada, ya hilang begitu saja tanpa sebab. Ini bahaya. Bagaimana nasib Bella nanti? Kalian gajinya cuma 2,8 juta sebulan. Berani-beraninya melawan aku? Oh, ternyata Nona Jessica. Untung kamu tahu diri. Kalau sudah tahu siapa aku, cepat minggir sana. Jangan ganggu aku mengurus hal penting. Nona Jessica, saya mewakili ibu dan anak itu minta maaf. Hanya saja mereka orang yang kasihan. Jual rumah cuma 1.000 rupiah. Nanti bisa-bisa hidup di jalanan. Kamu siapa? Sih? Suruh kamu pergi itu kasih kamu jalan keluar. Dikasih muka malah nggak mau, ya? Pak Chandra, rumahnya nggak usah. Bella nggak mau merepotkan Bapak. Cepat pergi. Karena punya uang bisa semena-mena. Ya? Bella,
Kamu tenang saja, Pak Chandra yang lindungi kamu. Kalian cari gara-gara? Apa-apa sama nenek ini saja. Nenek, cepat pergi. Jangan urusi aku. Rumahnya nggak usah. Sama aku juga. Bagus, bagus, bagus. Kalian antri cari gara-gara semua, ya? Aku kasih kalian kesempatan. Nenek. Nenek, Bocah, berani mendorongku? Kalian memang mau cari masalah ya? Aku kabulkan keinginan kalian. Bawa orang. Ini bensin. Dia mau membakar kita. Kalian tidak takut hukum? Bahkan anak kecil tidak kalian lepaskan? Kalian bukan manusia. jangan sakiti nenek. Jangan sakiti Pak Chandra. Rumahnya tidak usah lagi. Tolong lepaskan mereka. C'est 40 Barut Akut. Sudah terlambat. Aku mau kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang pernah menolongmu, di depan matamu, terbakar hidup-hidup. Salahkan. Kalian saja, karena menghalangi rezekiku. Kamu tidak takut karma? Karma? Nanti kubakar semua ini. Siapa yang tahu aku yang melakukannya? Lagi pula ini rencananya mau digusur. Anggap saja pembersihan lebih awal, untuk sampah masyarakat seperti kalian. Kamu wanita jahat. Jangan bicara omong kosong. Simpon un truc nanti. Oh, Maaf, aku lupa. Kalian. Tidak punya, nanti. Ibu, Bell. La. Apa yang terjadi dengan suaraku? Kenapa gak bisa bicara? ibu, kamu baik-baik aja. Kamu sadar? Kamu ingat gue? Anak. Terlalu menderita. Ibu, Bella nggak merasa menderita. Asalkan kamu bisa sembuh, apa aja yang Bella lakukan nggak masalah. Bertahun-tahun ini kesadaranku. Seperti terperangkap di dalam kota. Bingung dan tak sadar. Aku tahu kejadian di luar. Tahu anakku menderita, tapi gak bisa mengendalikan tubuh. Tenang saja, mulai sekarang ibu. Hari-hari. Ibu. 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 Sungguh mengharukan hubungan ibu dan anak ini. Tenang saja, kalian berdua gak akan bisa kabur. Ibu. Matilako. Kau cari mati. Terima kasih, Pak. Anak bodoh. Aku ayahmu. Kamu ayahku? Benar. Itu yang dulu. Ayah. Bella punya ayah. Ayah, kalau ayah tidak datang lagi, ibu, nenek Wati, dan Pak Chandra bisa mati dipukuli. Maaf. Semua salah ayah.
Ayah datang terlambat. Tenang. Ada ayah di sini. Mulai sekarang tidak ada yang akan menindasmu. Wanita ini menghilang tanpa kabar selama 6 tahun. Kalau saja dia tidak menyembunyikan keberadaan Bella, anakku tidak akan menderita begini. Cepat. Ayah lihat. Ada yang terluka tidak? Mana yang tidak enak? Bella tidak apa-apa, tapi ibu terluka. Ayah, tolong selamatkan ibu. Sudahlah, bagaimanapun juga, Dia ibu kandung Bella. baik. Ayo kita pergi bersama. Dan nenek mereka juga. Semuanya terluka karena melindungi Bella. Kamu tenang saja. Ada ayah di sini. Mereka semua akan baik-baik saja. Bonsa. Berani-beraninya memukulku lalu kabur. Serandia. Ayah, hati-hati, mereka banyak orang. Tenang saja. Sampah-sampah ini tidak bisa melukaiku. Wah, ayah, kamu hebat sekali. Kamu mau apa? Aku beritahu kamu. Aku adalah putri grup WC. Jika kamu berani menyentuhku sedikitpun, Ayaku. tidak akan membiarkanmu. Oh. Grup Beishi. Benar. C'est 40 à Utakut. Quand? Sekarang lebih baik kamu berlutut dengan patuh. Sujudan Mantamaf. Mungkin aku akan senang, dan masih bisa membiarkanmu pergi. Kalotidak. Kamu berani memukulku? Aku adalah putri grup WC. Kamu tuli. Ayahku adalah Weilong. Kamu berani melukai anak laki-lakiku? Aku tidak peduli. Ayahmu Weilong atau Wei Cacing? Aku sendiri bertanya, tidak pernah berkelahi dengan wanita. Tapi perbuatanmu hari ini sudah membuatku marah. Pukulan ini, aku pukul kamu karena kesombonganmu. Pukulan ini, aku pukul kamu karena menindas yang lemah. Pukulan ketiga. Aku pukul kamu karena kaya tapi tidak berperi kemanusiaan. Aku tidak akan membiarkanmu. Kalau begitu, aku gantikan ayahmu untuk memberimu pelajaran yang baik. Kalau begitu, aku akan menggantikan ayahmu, memberimu pelajaran yang baik. Jijiku. Gigiku copot. Kau pengecut. Aku takkan membiarkanmu begitu saja. Kalau begitu, panggil saja orangmu, semuanya, berapapun jumlahnya. Aku, Adrian Wijaya, akan menantimu di sini. Kau yang bilang sendiri. Tunggu saja. Ayah, si jahat semuanya diusir sama ayah. Ayah hebat banget. Nanti kalau kamu sudah besar, Kamu juga akan sehebat itu. Hore, kalau kakak jahat itu datang lagi gimana? tenang saja. Ayah akan melindungimu. Sama Pak Chandra sama Nenek Wati. Mereka terluka karena Bella. Ayah akan berterima kasih baik-baik kepada mereka. Segera hubungi rumah sakit terbaik di kota Samudra. Baik, Pak Adrian, saya akan hubungi rumah sakit terbaik sekarang. Rumah sakit? Hubungi rumah sakit Butte APA? Jangan-jangan cucu kesayanganku terluka? Cepat, jalankan mobilnya. Cepat. Baik, Tuan. Satui Ziara. Ribuan Balabantuan akan datang. Aku akan membuat kalian tahu. Akibatnya mengusikku, Jessica. Akan seperti apa? Ayah. Kamu akhirnya datang. Kalau kamu tidak datang, putrimu akan dipukuli sampai babak belur. Siapa yang memukuli putriku sampai seperti ini? Ada berapa nyawa yang cukup untuk kubabat? Di sana. Itu dia. Kau yang memukuli dia sampai seperti ini? Kau berani sekali ya? Ayah, mereka banyak sekali. Aku yang akan melindungimu.
Mulat besar, mari kita lihat tangga mana yang memukul. Bukan salah ayahku. Kakak jahat ini yang duluan memulai dan menggertak kami. Kalau mau memukul, pukul saja aku. Orang-orang, patahkan kakinya, lalu copot satu lengannya, lemparkan ke laut untuk dimakan hiu. Baik. Tenang. Sampah masyarakat ini tidak akan kupedulikan. Putrimu kupukul. Dia memang pantas dipukul. Menyalahgunakan kekuasaan, mencari keuntungan dari yang lemah, menggunakan cara kriminal, untuk memaksakan penggusuran. Keluarga Widjojo kalian punya berapa nyawa yang sanggup menahan kemarahanku? Manis kecil, kamu masih berani bicara seenaknya. Pia, bocah sialan ini bukan cuma omong besar, malah mukul aku. Pak harus bantuin aku habisi dia. Mulutmu besar juga ya nak, tapi di kota samudra yang cuma segini luasnya ini, kalau aku bilang satu, nggak ada yang berani bilang dua. Oh ya? Betul. Tanah yang kamu injak-injak ini pun, semua milik keluarga Widjojo. Asal bisa kerja sama proyek properti ini, dan dekat dengan grup Wijaya, konglomerat nomor 1 di negara Cakra. Nanti, Papa Q. Bukan cuma raja kota samudra lagi, tapi raja seluruh provinsi samudra. Raja Seluru Negarashia. Salah sendiri nasibmu jelek. Hati-hati deh di kehidupan selanjutnya. Grup Wijaya tidak akan memandang sampah masyarakat seperti kalian. NK, mulutmu keras juga ya. Coba kita lihat, mulutmu yang keras, atau tongkatku yang keras. Ayo kemari. Pukuli dia sampai cacat. Lemparkan juga ke lot biut makan ikan. Jangan pukuli papaku. Kalau mau pukul aku saja. Sekarang takut. Ya? Dari tadi ngapain aja? Nona Vityoyo. Bella ini cuma anak umur 5 tahun. Jangan sakiti dia. Kalau ada apa-apa, serang saja nenek tua ini. Nenek tua ini juga sudah bosan hidup. Nenek tua bangka, kamu pikir aku nggak berani? Ya? Kalian semua ini, bukannya mau melindungi bocah sialan ini? Bae. Calo begitu, Berlututla dit Adapancu Sekarang. Dan sujud 99 kali sampai bunyi. Mungkin aku jadi senang, dan bisa membiarkan bocah sialan ini. Nek, jangan, ini salah Bella yang menyeret Nek. Maafkan Bella Nek. Sejak Bella lahir, sudah nenek yang mengasuhnya sendiri. Nenek sudah lama menganggapnya seperti cucu laki-laki nenek sendiri. Kalau kamu mau membiarkan anak ini, maka nenek tua ini bersedia berlutut dan bersujud kepadamu. Calo begitu, Berlututla. Wahahaha. Bella punya tetangga seperti kalian. Adalah keberuntungannya. Tenang, selama aku ada di sini hari ini, semua akan baik-baik saja. Yang harus berlutut adalah kalian. Cucu kesayanganku di mana? Cucu kesayanganku di mana? Hahaha. Mirip. Sangat mirip. Seperti Adrian waktu kecil. Mirip banget kayak dicetak dari satu cetakan. Aduh, keluarga Wijaya punya pewaris tunggal 9 generasi. Akhirnya ada penerusnya. Hahaha. Ayah. Jangan sampai kamu menakuti Bella. Baik, aku akan lebih menahan diri. Bella, panggil kakek. Halo kakek. Pinter. Ikut kakek pulang. Oh. Tidak boleh aku mau di sini, melindungi ibu dan nenek. Sungguh paham. Jangan takut. Ada kakek di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Kalian berdua berani mengganggu cucu kesayanganku. Kamu ini siapa lagi? Berani bicara seperti itu pada ayahku? Kamu terlihat familiar. Apa kita pernah bertemu di mana-mana? Barusan bukan ingin mendekati keluarga Wijaya? Kenapa? Tidak kenal lambang keluarga Wijaya? Lambang naga dan harimau grup Wijaya. Bukankah anggota keluarga Wijaya seharusnya ada di ibu kota? Bagaimana bisa muncul di tempat ini? Aya, ada apa? Bocah brengsek ini, Bukannya que maman je lui arcan bandra usant? sampai-sampai ketakutan seperti ini?
Kamu tahu apa? Itu bendera biasa, itu lambang naga, dan harimau keluarga Wijaya. Memerintah ratusan perusahaan di negara Cakra. Lihat, kamu telah membuat masalah besar untukku. Aku juga hanya mengikuti perintahmu. Baru datang untuk mengusir orang. Lagi pula. Hanya dengan bendera usang itu. Bagaimana bisa membuktikan identitas mereka? Bagaimana jika itu palsu? Bahkan tidak kenal Pak Adrian kami, masih berani bilang ingin mendekati, sangat konyol. Yang ini adalah pemimpin saat ini dari grup Wijaya, Pak Adrian. Dua orang yang tidak punya mata ini, bahkan berani melukai tuan kecil, menyinggung Pak Adrian, berani risiko kepala dipenggal? Pak Adrian, Anda adalah orang terkaya saat ini di negara Cakra, Presiden grup Wijaya, Adrian Wijaya. Pak Adrian, yang ini pastilah kakek Wijaya ya? Kenapa? Sekarang masih mau mematahkan tangan dan kakiku, lalu melemparkannya ke laut untuk dimakan ikan? Aduh, Pak Adrian, ini semua salah paham. Tolong pertimbangkan, karena saya pernah bertemu dengan almarhum Bapak Wijaya tua. Maafkan saya sekali ini. Jangan banyak omong. Siapa yang dekat denganmu? Kau mengganggu penerus masa depan keluarga Wijaya. Dosamu tak terampuni. Anak ini, ternyata adalah penerus masa depan keluarga Wijaya? Selesai. Pak Adrian, kalau saja saya tahu dia cucu Bapak, sekalipun saya diberi nyali 100, saya pun tak berani sentuh sehelai rambutnya. Sekarang baru tahu? Sudah terlambat. Boka, Ayah akan memberimu pelajaran. Pria harus melindungi anak laki-laki dan wanita miliknya sendiri. Cara terbaik adalah langsung bertindak. Sayang sekali. Kata-kata penyesalan itu, jadikanlah sebagai kata perpisahan. Siapa ada? bawa dua sampah yang mengganggu mata ini. Patahkan tangan dan kakinya. Lempar ke laut untuk dimakan ikan. Pak Adrian, ampun. Jessica, ini semua salahmu, karena telah menyinggung keluarga Wijaya. Seluruh grup Wijojo kita akan hancur. Pak Adrian. Pak Adrian, aku salah. Tolong ampuni aku. Tuan Kesil. Aku tidak tahu diri. Janganlah Tuan menyimpan dendam atas kebodohanku. Ampuni aku kali ini saja. Kakek mereka menindas yang lemah, mereka orang jahat, tapi kita orang baik. Bisakah mereka tidak dibuang ke laut? Aduh. Cucu kesayanganku benar-benar pengertian. Kalau begitu, karena cucuku yang membela kamu, aku akan memberi kalian kesempatan. Terima kasih, Pak Adrian. Terima kasih, Tuan Kesil. Tapi, Hukuman mati bisa dihindari. hukuman hidup tak terelakkan. Mulai hari ini, keluargamu dihapuskan dari kota samudra. Aku akan membuat grup Wijojo Untuk kukuku. memberikan permintaan maaf. Ayah. Ayah. Cucu yang baik. Aduh, Oh, ikut kakek pulang. yep. Oh, Selamat datang pulang, Tuan Kesil. Kenapa belum pulang juga? Kalau tahu akan begini. Aku akan ikut bersama mereka. Nyonya, Tuan Dan Tuan Kessel sudah pulang. Ini cucu laki-laki nenek. Bella. Aku nenekmu. Halo nenek, Manes. Kondisi nenek sedang tidak enak badan. Jadi tidak bisa menjemputmu. Kamu tidak marah sama nenek, kan? tidak nenek. Hari ini Bella sangat senang. Bukan cuma sudah bertemu papa, tapi juga punya kakek nenek. Nenek tidak tahu, barusan kakek sangat gagah. Orang jahat yang nakal sama Bella semuanya diusir oleh kakek. APA? Ada yang berani-beraninya nakal sama cucu kesayangan nenek? Siapa yang berani begitu? Kamu kasih tahu nenek. Nenek akan pergi sekarang juga untuk membalasmu. Semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu, cucu kesayangan nenek selama bertahun-tahun ini mungkin menderita di luar? Ibu, Bella baru saja pulang. Ngomongin ini buat apa? Sudah. Nenek tidak ngomong lagi. Cucu kesayangan nenek, Ayo. duduk yang manis.
Sayang. Nenek sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Lihat. Wah, mainan Kasatria Baja. Aku cuma pernah lihat anak lain mainin. Nenek, semua ini untukku? Iya. Masih ada lagi. Nanti kalau Bella sudah besar, nenek akan belikan yang asli untukmu. Nenek baik sekali. Aduh. Kalau gitu kakek tidak baik? Kakek juga baik. Adrian. Sekarang Bella sudah pulang ke rumah. Tapi soal bintang itu, kamu rencananya mau bagaimana? Beberapa tahun yang lalu, setelah dia menyebabkan aku kecelakaan, lalu menghilang. Dan membuat Bella terbuang di luar, menderita begitu banyak. Aku tidak akan memaafkannya. Aneh, kenapa ayah bilang ibu menyebabkan dia kecelakaan? Adapun Bella adalah anak laki-lakiku, Adrian Wijaya. Dia nantinya akan mewarisi seluruh grup Wijaya, jadi aku akan bernegosiasi dengannya untuk membiarkan Bella tinggal di keluarga Wijaya. Tapi Bella ingin bersama ibu. Cucu yang baik. Keluarga Wijaya tidak baikkah? Ingin apa? Kakek dan nenek akan membelikanmu. Nanti ikut kakek dan nenek, tinggal bersama. Kakek, nenek, ayah semuanya baik. Ibu tidak bisa tanpa perawatan Bella. Kamu baru 5 tahun. Bagaimana kamu merawatnya? Itu karena... Sudah, sayang. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengantarmu ke sisinya untuk menderita. Ayah kelihatannya marah. Lebih baik nurut dulu. Tunggu sampai ayah tidak marah baru jelaskan. Bella hanya rindu ibu. Ibu terluka. Kalau bangun dan tidak melihatku, akan khawatir. Bagaimana caranya adalah urusan kalian sendiri. Bella baru saja kembali. Aku tidak mengizinkan siapapun dari kalian. Membuat Bella tidak senang. Kalau tidak, hukum keluarga akan diberlakukan. Nenek baik sekali. Kalau begitu sekarang Bella bisa pergi mencari ibu? Kukuku yang baik. Mau pergi kemanapun boleh. Adrian. Kamu temani cucuku pergi. Kalau dia tergores atau terbentur, aku akan menuntutmu. Baik. Tuan Su. Apa? Wanita itu masih hidup. Salahkan dirimu sendiri, karena sudah menyinggung perasaan Tuan Su. Lain kali hati-hati. Sudah kulempar ke sungai, ternyata masih hidup. Nasibnya baik sekali. Apa gunanya mengomong sekarang? Pemilihan penerus Wansheng Group akan segera dimulai. Dia menyimpan terlalu banyak rahasia. Jangan sampai dia tetap hidup. Kau yang menyingkirkannya. Baik. Bu, Surya sudah mulai bergerak. Dia lagi ngapain? Dia kirim orang ke rumah sakit. Sepertinya sedang menyelidiki seorang cewek. Jaga dia. Kalau ada perkembangan, laporkan ke gue. Baik. Kalau bukan karena anakku, Xiao Yu, yang hilang. Mana mungkin giliran orang luar seperti Surya.
yang mewarisi posisi penerus Wansheng Group. Sekarang gue curiga. Hilangnya Xiao Yu dulu. Nggak lepas dari dia. Ibu sudah bangun. Dokter, ibu saya kenapa? Pasien dalam beberapa tahun terakhir ini tidak berbicara, fungsi bahasanya menurun. Istirahat sebentar pasti membaik. Tulang kedua tangannya juga sudah disambung. Dalam waktu pemulihan akan sembuh total. Tenang saja, bukan masalah besar. Terima kasih, dokter. Ibu tenang aja. Kata dokter ibu beberapa hari lagi bakal sembuh. Ibu haus nggak? Bella ambilkan minum untuk ibu. Anakku, sudah besar sekali. Ibu minta maaf sama kamu. Ibu. Ibu jangan menangis. Kamu sakit di mana? Sakit di mana? Bella tiup-tiup, nanti sembuh. Bella. Keluar dulu sebentar. Ayah mau bicara. Ingin bicara berdua dengan ibu. Yanshan. 6 tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Aku bawa Bella datang menemuimu. Ini bukan berarti aku memaafkanmu atas yang kamu lakukan 6 tahun lalu. Meskipun ada Bella, aku juga tidak akan menikahimu. Lupakan saja niatmu itu. Yanshan, apa yang kamu katakan? Kenapa aku tidak mengerti? Dulu kamu mengalami kecelakaan mobil. Mengambil dari sisiku rahasia bisnis keluarga Wijaya. Kamu pergi selama 6 tahun. Kamu tahu 6 tahun ini bagaimana aku menghabiskannya? Jangan membela diri. Bella, aku akan bawa ke keluarga Wijaya untuk dibesarkan. Sedangkan kamu, aku akan memberimu sejumlah uang. Jangan berpikir agar aku menikahimu karena Bella. Aku tidak menjebakmu, juga tidak mau uangmu. Jangan bawa pergi Bellaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih terluka. Kamu gila. Aku tidak. Ibu, kenapa kamu menangis? Ayah, apakah kamu lagi mengganggu ibu? Aku. Bella, nenek datang menjengukmu. Nenek, semuanya sudah baik-baik saja? Sudah baik. Semua berkat ayah dan ibumu. Terima kasih atas perhatian dari Pak dan Ibu sekalian. Kalau bukan karena perhatian kalian, aku mungkin tidak bisa bertahan sampai ayah datang menyelamatkanku. Nanti kalau Bella sudah besar, aku pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan uang, lalu membalas budi kalian. Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar mengalami kesulitan. Akhirnya penderitaan sudah berakhir. Tidak mudah. Istirahat yang cukup ya, kami pergi dulu. Selidiki sampai tuntas untukku semua masa lalu bintang di komunitas Guantang, semua yang pernah dia alami. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik, Pak Adrian. Pasti ada kesalahpahaman antara ayah dan mama. Tapi apa yang harus aku lakukan?
Bella, kamu kok di sini? Kebetulan sekali, kita harus pulang. Ayah, boleh aku temani ibu di sini? Dia sendirian bisa takut. Tapi, beberapa hari lagi, kakek dan nenek sudah siapkan acara perkenalan untukmu. Mereka mau memperkenalkan semua rekan bisnis keluarga Wijaya padamu. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Boleh ajak ibu juga ikut? Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Tidak ada kesalahpahaman. Sayang, Ini urusan orang dewasa. Nanti kalau sudah besar, kamu akan mengerti. Aduh. Baiklah. Nah, demi kamu, kita izinkan ibu ikut. Bagaimana? asik, terima kasih saya. Ayah, aku sayang ayah. Sekarang juga kita kasih tahu kabar baik ini ke ibu. Aku melakukan ini semua untuk membuat Bella senang. Aku tidak bisa begitu saja memaafkannya. Ayah, ayo kita masuk. Ibu, ibu. Tiga hari kemudian. Ini adalah pesta penyambutan Bella. Awalnya aku tidak ingin kamu hadir. Tapi, kamu kan ibu kandungnya. Kalau kamu ada di sana, dia akan lebih senang. Ibu, kamu bisa datang? Kakek dan ayah sangat baik sekali padaku. Ayah juga setuju untuk memindahkan ibuku ke rumah sakit lain. Ibu pasti akan cepat sembuh, ibu. Adrian Wijaya adalah ayah kandung Bella. Kalau bisa diakui kembali oleh keluarga Wijaya, kehidupan Bella ke depan pasti akan lebih bahagia. Bagus sekali, bagus sekali. Asal ayah dan ibu bisa sering bersama, mereka pasti bisa rujuk lagi. Hampir saja. Hampir ketahuan. Goblok. Perempuan yang sakit saja tidak bisa ditangani. Untuk apa kau? Tuan Su, beri aku satu kesempatan lagi. Pesta penyambutan. Aku akan membuat wanita itu hilang untuk selamanya. Siap. Zhang Xingyu? Betul, ini foto gadis itu. Mirip. Sangat mirip. Mirip. Sungguh mirip sekali. Cepat selidiki gadis ini. Bantu aku ambil DNA-nya. Baik. Pak Adrian ini biasanya tak banyak tingkah. Kok tiba-tiba punya anak laki-laki seperti ini? Ini kan hal yang bagus. Keluarga Wijaya ini pewaris tunggal 9 generasi. Kakek Wijaya ini tiba-tiba mendapat cucu laki-laki sebesar ini. Pasti senangnya bukan main. Beberapa keluarga kita kerja sama dengan grup Wijaya akhir-akhir ini. Jadi lebih mudah, loh. Cuma nggak tahu, wanita merah. Yang keberuntungannya sebaik ini. Kalau ibu bisa terangkat derajatnya karena anak, bukannya bisa langsung melesat ke puncak. Iya, ya. Betul juga. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Aku sudah lama berada di samping Kak Adrian. Kenapa? Bisa didahului oleh wanita liar dari luar. Jangan sampai aku tahu wanita ini siapa. Kalau tidak, aku nggak akan membiarkan si sundal ini. Aduh, sudah. Jangan merah. Hanya wanita bangsawan sepertimu yang pantas menjadi nyonya masa depan keluarga Wijaya. Wanita liar dari luar itu punya anak lagi bagaimana? Tetap saja nggak bisa masuk ke pintu keluarga Wijaya.
Ini ibunda dari putra mahkota keluarga Wijaya. Sungguh secantik bidadari. Nggak heran Pak Adrian menyembunyikannya. Anaknya sudah sebesar ini. Baru mau dibawa keluar. Si sundal ini, berani-beraninya datang ke sini. Linda tenang dulu. Pak Adrian masih ada di sini. Kalian tunggu di sini sebentar dulu. Aku akan menemui orang tua dulu. Bagus sekali. Tampaknya ayah juga tidak benci ibu. Asalkan kesalahpahaman mereka terpecahkan, mereka pasti bisa berbaikan. Ibu lapar tidak? Bella akan ambilkan makanan untukmu. Orangnya sudah siap semua, Bintang tidak boleh dibiarkan. Malam ini, bagaimanapun juga, harus membawa orang itu pergi. Tenang saja, Tuan Su. Tidak hanya bisa menyingkirkan Bintang, juga bisa membuat keluarga Wijaya kehilangan muka sepenuhnya. Anda tinggal menunggu menonton pertunjukan yang bagus. Siapa orang-orang ini? Mengapa mau menyakiti ibu? Bella, kenapa belum kembali? Tidak akan ada masalah, kan? Sayang, aku akhirnya menemukanmu. Apa lagi ini? Kamu berani mukul gua? Gua udah kelly ratusan juta biar kamu. Lalu kamu diam-diam kabur. Sekarang malah berani melawan gua. Iya kan? Hah? Ayo semua lihat. Cewek ini buat cari cowok tajir. Sampai berani selingkuh di belakang gua. Main serong. Ada apa sih? Bukannya itu cewek yang dibawa Pak Adrian? Kok masih ada urusan sama cowok lain? Rupanya ibu calon menantu ini juga tidak setia ya. Aku. Masih berani membantah. Hah? Dengar ya, hari ini gua mau kasih lihat semua orang wajah asli kamu. Ayo semua lihat. Cewek ini suka pamer sambil gantungin gua, sambil merayu putra mahkota keluarga Wijaya. Sialan, gua tulus banget ke dia. Dia malah ngelakuin ini ke gua. Aduh. Biar aku lihat. Manis kecil. Benar-benar perempuan jalang, kalangan bawah. Nggak nyangka ya, CEO Grup Wijaya yang terhormat, ternyata ikut-ikutan main mata-mataan. Kalau ini sampai tersebar, nama keluarga Wijaya bisa hancur seketika. Ternyata begitu ya. Perempuan ini mainnya nggak karuan. Baru aja bawa pulang putra mahkota kecil. PIH. Putra mahkota apaan? Mungkin itu anaknya dari pria liar di luar sana, bangsat kecil. HMP. Kalau enggak, kenapa bertahun-tahun lalu enggak ada kabar sama sekali? Sekarang malah dibawa pulang. Anak sebesar itu. Pasti dia yang bohongi kakak Fu. Asal kita usir mereka dari keluarga Wijaya, kakak Fu pasti jadi milikku. Si cantik. Gimana rasanya? Nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Hah? Nanti ikut aku pulang. Hah? Tuan Su sudah setuju untuk menyerahkanmu padaku buat beranak pinak. Hahaha. Kita hidup berdua dengan tenang. Hah? Hah? Terima kasih atas dukungan kalian semua tadi. Sekarang aku bawa dia pulang. Harus buat si manis kecil ini memberi penjelasan padaku. Sayang. Ayo, kita pulang.
Begitu bintang dibawa pergi, aku bisa dengan mudah membuatnya hilang. Keluarga Wijaya juga akan kehilangan reputasi, dan jadi bahan tertawaan. Benar-benar sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ketua Dewan, hasil tes DNA sudah keluar. Bintang adalah Nona Wenyu yang Anda cari. APA? Benar-benar Xiao Yu. Putri kesayanganku yang kucari lebih dari 20 tahun. Cepat. Dia di mana? Aku mau cari dia sekarang. Di acara pengakuan keluarga Wijaya. Tapi apa? Nona mungkin sedang menghadapi masalah. Siapkan mobil sekarang. Aku mau lihat siapa yang berani cari masalah dengan putriku. Sayang. Ayo pulang. Aduh. Lepaskan ibu. Ibu baik-baik saja? Ibu. Kamu jahat. Kenapa kamu pukul ibu? Bocah nakal, berani-beraninya kau merusak rencanaku. Memukul ibumu, karena dia perempuan murahan, tidak tahu malu, dia pantas dipukul. Aku tidak akan membiarkanmu berkata begitu tentang ibu. Ibu bukan seperti itu. Kamu jahat. Nanti kalau kakek nenekku datang, mereka tidak akan pernah memaafkanmu. Dari mana anak ini tahu? Ini kan wilayah keluarga Wijaya. Ini. Ani tidak akan jadi masalah, kan? Bahkan kalau Pak Adrian datang pun, apalagi? Ibumu cuma si manis kecil. Siapa tahu siapa yang melahirkanmu. Menurutku, kau masih rengek. Cepat bawa perempuan ini pergi. Jangan sampai orang seperti ini bertemu Pak dan Ibu Wijaya. Jangan ganggu ibu. Minggir. Aduh. Bella. Ibu. Kenapa? Ibuku berdarah. Udah jangan pura-pura. Cuma cari perhatian dengan sok-sok lemah. Kami udah biasa sama cewek kayak kamu. Ibuku nggak pura-pura. Pura-pura atau bukan? Ayo kita coba buktiin. Ini sampahnya terbaik. Biar aku bantu sterilkan luka ibumu dengan ini. Ibuku alergi alkohol. Aku mohon, lepaskan dia. Panapu besar melahirkan panapu kecil. Kamu emang sama menyebalkannya kayak ibumu. Kan sehat-sehat aja. Tahan, Bu. Aku cari ayah sekarang. Dia pasti bisa selamatkan ibu. Dia aja berani mau ketemu Pak Adrian. Sekarang juga aku bawa dia pergi. Hahaha. Jangan sentuh ibuku. Bocah sialan. Jangan kira, hanya karena kamu sekarang masuk keluarga Wijaya, statusmu jadi beneran. Kalau gak minggir, aku hajar kamu juga. Sayang, kita pulang yuk. Berani. Hentikan. Bukannya aku sudah suruh orang tahan keluarga Wijaya? Kenapa Adrian datang sekarang? Jangan sentuh dia pakai tangan kotormu itu. Yah, kamu akhirnya datang. Cepat tolong Bella dan ibu. Kamu berani sakiti anak laki-laki gue? Fu. Pak Adrian. Aku tidak. Masa enggak? Adrian, kamu salah sangka tentang kami. Kami semua cuma mau yang terbaik buat kamu. Cewek ini, dia selingkuh di belakang lo. Dan anak kecil ini, siapa tahu, dia anak hasil hubungannya dengan pria lain. Jangan tertipu sama dia. Yah, mereka sedang bohong. Kamu percayalah sama ibu. Diam lo.
Kamu nggak ada hak buat bicara di sini. Adrian, kamu harus percaya sama aku ya. Bintang ini adalah pria yang dia cari, di belakang kamu. Aku punya buktinya. Cassie. Coba lihat. Ini buktinya. Hilang selama 6 tahun. Dan selama ini bersama pria seperti ini, ya? Bukan Adrian. Aku tidak kenal dia. Percayalah padaku. Tolong, aku dipukul. Aku dipukul. Tolong. Diam. Kakak Adrian, aku tahu sulit bagimu untuk menerima ini. Tapi kenyataannya sudah jelas di depan mata. Apa kamu sudah lupa? Bintang ini memang bukan orang baik. Dia yang bikin kamu kecelakaan, dan mencuri rahasia keluarga Wijaya. Bukan aku. Aku tidak mencuri rahasia dagang. Adrian, percayalah padaku. Ternyata selama menghilang bertahun-tahun ini, sudah ada pria lain di sisimu. Aku memang seharusnya tidak berharap apa-apa darimu. Adrian. Tidak percaya aku? Ibu sangat menyayangi ayah. Kenapa ayah cuma percaya mereka, tidak percaya ibu dan Bella? Ayah jahat. Bella nggak mau lagi sama ayah. Aku... Kakak Adrian, jangan dengarkan omongan bocah sialan ini. Dia pasti dihasut ibunya. Masih kecil sudah bisa memaksa secara moral. Kalau sudah besar nanti gimana? Kamu harus mendidiknya dengan baik, biar dia kapok. Ini urusan keluarga Wijaya, bukan urusan orang luar seperti kamu, untuk ikut campur tangan. Bella, kemari. Bella jangan tinggalkan ibu. Siapa ada? PAK Adrian. Ada perintah APA, bawa Bella pergi. Dan wanita ini, Bintang. Usir dia keluar. Bella, jangan ambil anakku. Siap. PAK Adrian. Ibu. Bella, Ibu. lepaskan anakku. Lepaskan saja. Siapa yang berani sentuh anakku? Wanita tua ini kok bisa datang ke sini? Masa ayah dia tahu? Tentang identitas asli Bintang? Xiao Yu, kenapa kamu? Xiao Yu. Ibu saya alergi alkohol, tidak bisa bernapas. Tolong selamatkan ibu saya. Dokter. Xiao Yu. Xiao Yu, bagaimana kondisimu? Xiao Yu, aku ini ibumu. Aku sudah mencarimu selama 20 tahun. Xiao Yu Ku. Itu kan ketua grup Wansheng? Kenapa dia bisa datang ke pesta keluarga Wijaya ini? Anak. Jadi putri keluarga Su juga ada di sini? TAPI Bulletin Su, bukannya tidak punya anak? Bintang adalah pesaing terbesar Fu, putri dari grup Wansheng. Ibu. Xiao Yu. Anak yang baik. Kamu sudah banyak menderita. Ibu akan memberikan keadilan untukmu sekarang. Kamu tunggu saja. Berani kau pukul aku? Meskipun kau direktur utama grup Wansheng, apa hakmu memukulku? Gue pukul lu, ya udah, perlu nunggu hari bagus? Berani mengganggu anak perempuan Maya? Jangan bilang kau putri bungsu keluarga Wen. Bahkan ibumu ada di sini. Aku tetap akan memukulmu. Kamu ini siapa lagi? Berani menggertak anak perempuanku? Adrian, ini kan wilayah keluarga Wijaya. Kau biarkan orang grup Wansheng berbuat semaunya di sini terang-terangan?
Direktur Maya ternyata Memukul putra mahkota keluarga Wijaya. Wanita tua ini gila ya, di depan umum memukul Adrian Wijaya. Ini seperti menyatakan perang pada keluarga Wijaya. Padahal anak perempuanku tulus padamu. Hampir mati melahirkan anak untukmu, kamu malah tanpa alasan mencurigainya. Kamu pantas dipukul. Dasar apa kau pukul Adrian? Grup Wansheng memang setara dengan keluarga Wijaya, tapi kau terlalu sombong. Aku bisa lebih sombong lagi. Anak saya hari ini. Kalau terjadi sesuatu padanya, semua yang ada di sini, biar seluruh grup Wansheng jadi taruhan, aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Nenek itu orang jahatnya. Dia mau celakakan ibuku. Barusan kamu yang memfitnah anakku. Kalau tidak salah ingat, kamu karyawan grup Wansheng kan? Salah paham, Director. Aku tadi salah orang. Aku benar-benar tidak tahu dia putri Anda. Kalau memang karyawan Wansheng, seharusnya kamu tahu caraku. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Direktur, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu. Dia putri Anda. Kalau saja aku tahu, diberi 10 nyali pun aku tidak berani. Semuanya Nyonya Su. Semuanya disuruh oleh Nyonya Su. Semua adalah Pak Surya. Pak Surya yang menyuruh saya. Bukankah ini Direktur Umum Grup Wansheng? Kenapa dia bisa ada di sini? Konon Pak Surya tidak punya anak. Si Surya ini, sebagai penerus berikutnya Grup Wansheng. Tapi baru saja menemukan kembali putrinya. Posisinya mungkin akan goyah. Apakah benar dia yang menyuruh? Benarkah demikian? Berarti tadi aku keliru? Jangan ngomong sembarangan. Ibyo, Jangan dengarkan dia. Anjing hila ini menggigit sembarangan. Kenapa kamu ada di sini? Aku tentu saja datang untuk menghadiri pesta pengakuan keluarga Wijaya. Jika aku tidak salah ingat, keluarga Wijaya kami seharusnya tidak mengundang siapapun dari grup Wansheng. Ibyo, Kamu hanya keponakanku saja. Aku tidak pernah mengangkatmu sebagai anak. Putriku, hanya Xiao Yu satu-satunya. Lebih baik kamu berdoa, hal ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Jika tidak. Nenek, tadi kamu sangat hebat. Anak yang baik, selama ini kamu telah menderita. Kedepannya, biarkan nenek merawat kalian. Bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Ayah. Bapak dan ibu kan ada urusan, kok bisa datang ke sini? Bocah brengsek. Kalau kami tidak datang, menantu dan cucu kita sudah dibawa orang. Kamu lihat. Ya ampun, ini kerjaan apa ini? Ibu mertua. Bella adalah keturunan keluarga Wijaya. Tentu saja harus tinggal di keluarga Wijaya. Paman Fu, anak kecil ini asal-usulnya tidak jelas. Pergi malah lebih baik. Kalau dia tetap di sini, hanya akan merusak nama baik keluarga Wijaya. Urusan keluarga Wijaya belum sampai harus dikomentari oleh orang luar. Anak perempuan keluarga Wen ini keterlaluan sekali. Suatu hari nanti, saya pasti akan bicara baik-baik dengan ayahmu. bawa dia pergi. Lepaskan saya. Ini adalah hasil tes DNA Adrian dan Bella. Mulai sekarang, kalau keluarga Wijaya mendengar Ada rumor tentang latar belakang Bella. Yang salahkan kami jika kami tidak kenal lagi. wah, hampir saja. Untung tadi, tidak sampai menyinggung pangeran kecil keluarga Wijaya ini.
Pak Adrian dan Nyonya Wijaya secara pribadi membuktikan status pangeran kecil ini. Sepertinya mereka sangat serius memperhatikan pangeran kecil ini. Dan tadi Direktur Fu secara langsung mengakui status menantu perempuan di masa depan. Ini artinya apa? Fu Group akan menjalin hubungan pernikahan Dengan Wan Sheng Group? Ayah, ini bagaimana ceritanya? Diam. Tamapla itu pantas. Kamu terima. Bella. Nenek datang terlambat. Kakek dan nenek, Sekarang akan berikan keadilan. untukmu dan ibumu. Semua orang sudah siap, Bintang tidak boleh dibiarkan. Malam ini, bagaimanapun juga, orang itu harus dibawa pergi. Tenang saja, Tuan Su, kali ini. Bukan hanya bisa menyingkirkan Bintang, tapi juga bisa membuat keluarga Wijaya kehilangan muka total. Ibyo. Dengarkan penjelasanku. Video ini pasti hasil editan. Video-video ini. Semua adalah Bella, yang merekamnya dengan kamera di tempat. Untungnya ada bukti-bukti ini. Kalau tidak, Keluarga Wijaya kami benar-benar akan menjadi bahan tertawaan di kalangan. Diam. Kamu tahu betul Bintang adalah putriku, tapi sengaja menjebaknya. Di sini tidak ada tempat untuk orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Mulai sekarang, kamu harus kembali ke ibumu yang sebenarnya. Grup Wan Sheng, tidak ada tempat untukmu. Tidak ada posisi untukmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Selama bertahun-tahun aku bekerja keras. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Berani-beraninya kamu menyakiti Bintangku. Tidak memetamu menjadi berpingkeping. Sudah sangat baik hati. Dulu kalau bukan karena aku mengambil bahan dari keluarga Wijaya. Menurutmu grup Wan Sheng bisa mencapai prestasi seperti hari ini? Rahasia apa? Dulu rahasia keluarga Wijaya bocor. Itu perbuatanmu. Apa rahasianya? Dulu rahasia keluarga Wijaya bocor. Kamu yang melakukannya. Lepaskan gue. Kejadian dulu itu kamu yang melakukannya. Membuatku salah paham pada Bintang. Kamu pantas mati. Ibu, sudah tidak apa-apa. Orang jahat sudah dikalahkan. Ibyo. Tidak apa-apa. Bintang. Bella. Maaf. Aku tidak tahu keadaannya seperti ini. Bisakah kalian memaafkanku? Bella, kesalahpahaman sudah terungkap. Ayah juga tahu dia salah. Kamu dan ibu, beri dia kesempatan lagi, ya? Bintang. Ayah tidak percaya pada ibu, juga tidak percaya pada Bella. Jika ibu tidak memaafkan ayah, maka Bella juga tidak akan memaafkan ayah. Bocah sialan. Cepat minta maaf. Bawa kembali menantuku yang baik dan cucuku yang baik, untuk membujuk mereka kembali. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak perlu. Meskipun grup Wan Shengku sedikit lebih rendah dari keluarga Wijaya, tapi anak perempuan dan cucu kami masih bisa menghidupi. Lebih baik daripada di sini menderita bersama kalian. Ayo pergi, NAK, kita pergi. Tunggu dulu. Kalau kamu pergi, lalu nenek bagaimana? Bella. Apakah kamu tega meninggalkan ayah serta nenek kakek? Ma, nenek kakek. Aku tahu kalian sangat menyayangiku, tapi aku harus ikut ibu. Ibu di mana, aku di situ. Bintang. Bella. Maaf. Aku tahu aku sudah melakukan banyak hal yang keterlaluan, membuat kalian sangat kecewa. Bisakah kalian memberiku kesempatan lagi? Aku Yanyi. Kedepannya aku tidak akan membuat kalian sedikit pun tersakiti lagi. Aku memang tidak tahu apa yang terjadi dulu. Tapi kamu bahkan tidak punya kepercayaan dasar kepadaku. Meninggalkan anak di sini. Apakah kamu bisa menjadi ayah yang baik? Aku. Bu. Ayo kita pergi. Maaf nenek kakek, nanti kalau Bella sudah besar pasti akan datang menjenguk kalian. Bella.
Pak Adrian, ini laporan penyelidikan yang, Anda minta tentang bintang di komunitas Guantang, sudah jelas semuanya. Kukuku yang manis. Bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak penderitaan yang kau alami di luar sana? Ini salah keluarga Wijaya, telah bersalah terhadap mereka, ibu dan anak itu. Bocah kurang ajar. Mulai hari ini, Urusan perusahaan jangan kau urusi lagi. tugas terpentingmu saat ini adalah bujuk menantuku. Dan kekukayang sulang untuk pulang. Kalau tidak bisa, aku tak menganggapmu anak laki-lakiku lagi. Ayah. Tenang saja, dengan cara apapun. Aku pasti akan meminta maaf pada mereka. Adrian sialan itu, uang banyak. Hebat ya? Sampai tega memukuli anakku sampai begini. Aduh, pelan-pelan dong. Dan Maya sialan ini juga, ayahmu itu kan adik kandungnya, benar-benar tak memberikan sedikit pun muka. Mengusirmu dari grup Wansheng, dendam ini, sungguh tak bisa aku telan. Diam. Semua gara-gara perbuatanmu. Ini ada hubungannya apa denganku? Dulu kalau saja kau membersihkannya sampai tuntas, mana bisa terjadi hal seperti hari ini. Bocah kurang ajar, jangan asal bicara. Masalah ini, jangan sampai dia tahu. Kalau sampai dia tahu, kita, ibu dan anak ini, pasti akan mati. Terus kalau dia tahu, mau apa? Waktu itu kita seharusnya langsung habisi aja bocah sialan itu. Gue sudah bersusah payah membangun semua ini bertahun-tahun. Jangan sampai dia merebut grup Wansheng dari tangan gue. Neke, apa kamu mau? Betul. Maya, perempuan tua itu, bukan katanya sayang sekali sama anak perempuannya? Selama kita bisa menguasai bintang, itu sama saja dengan menguasai grup Wansheng. Tapi, Tidak ada tapi. Gue sudah diusir dari grup Wansheng. Sekarang malah bermusuhan dengan keluarga Wijaya. Sudah tidak ada jalan mundur lagi. baiklah. Ibu akan ikut denganmu. Kata doktermu, pemulihanmu bagus. Kamu akan segera bisa keluar dari rumah sakit. Terima kasih, Ibu. Ibu dan kamu ini. Nggak usah bilang terima kasih. Kalau saja dulu, Ibu terlalu sibuk bekerja, sampai tidak merawatmu dengan baik. Kita berdua, Ibu dan anak, hingga 20 tahun tidak bertemu. Nenek, jangan nangis. Keluarga berkumpul lagi itu hal yang baik. Kondisi ibu juga sudah hampir pulih. Mulai sekarang keluarga kita tidak akan berpisah lagi. Betul. Bella benar. Oh ya, Bella. Nenek mau kasih kamu hadiah. Kalau kamu pakai ini, nanti, dimanapun kamu berada, nenek dan ibumu selalu bisa menemukanmu. Wah, cantik sekali. Bisa buat telepon juga. Terima kasih, Nenek. Sudah lama gue nggak ketemu Papa. Gue nggak tahu dia lagi ngapain. Kalau saja bisa telepon Papa, Nenek, dan Kakek. Maisuk. Papa. Ayah. Kok kamu datang? Aku datang untuk menjenguk Bintang. Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Aku mau bicara, berdua saja dengan Adrian. Baiklah, Ibu tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, bilang ke Ibu ya.
Bella. Semangat ayah. Semangat. Bintang. Maaf. Sekarang bilang begitu buat apa? Bukannya kamu benci sama aku? Aku tidak benci sama kamu. Aku hanya mengira ada pria lain di dekatmu. Jadi mataku tertutup oleh kecemburuan. Bintang. Aku mencintaimu. Mari kita mulai dari awal lagi. Ya? Aku dan Bella sekarang hidup dengan baik. Awalnya kupikir, walaupun kamu tidak menyukaiku. Tapi sebagai ayah Bella, paling tidak kamu akan bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Tapi di pesta itu ada banyak orang. Kalau bukan kakek Wijaya yang membersihkan nama Bella. Melihat mereka memfitnah Bella. Tentu saja tidak. Sudahlah. Aku lelah. Kalau Bella mau memaafkanmu, aku tidak akan menghalangimu bertemu dengannya. Tapi aku tidak akan kembali ke keluarga Wijaya bersamamu. Aku juga tidak akan menyerah. Aku pasti akan membuatmu dan Bella melihat ketulusanku. Halo. Itu orang jahat yang waktu itu mau mencelakai ibu. Anak laki-laki. Lihat tempat ini terlalu ramai muda kerawan. Ini, cara seperti ini, bisa berhasil? Ah, sudah tidak bisa dipikirkan lagi. Besok adalah konferensi pers Wansheng untuk mengumumkan pewaris. Hanya dengan menculik Bintang, Maya baru bisa menyerahkan perusahaan. Dengan patuh memberikannya padaku. Ini tidak pantas. Ibu, kamu takut APA? Jangan lupa hal-hal yang telah kita lakukan. Jika keluarga Wijaya dan Maya tahu, kecelakaan mobil tahun itu adalah perbuatanku. Mereka tidak akan membiarkanku. Aku harus bertindak lebih dulu. Ternyata merekalah yang menyebabkan kecelakaan ibu. Sekarang mereka ingin menculik ibu lagi. Aku harus cepat-cepat memberitahu nenek. Siapa? Ternyata kamu, si bocah ini. Kebetulan sekali, Om. Ternyata kamu ya. Anak laki-laki, bagaimana ini? Apa yang baru saja kita bicarakan? Dia sudah mendengarnya semua. Om, aku tidak mendengar apa-apa. Aku ada urusan, pulang dulu. Kebetulan dia mendengar. Pas banget ada yang membantu. Bocah ini adalah dari keluarga Wijaya, pewaris tunggal 9 generasi yang sangat berharga. Cucu kandung dari Maya si wanita tua itu. Dia ada di tangan kita. Masih takut pada Maya dan keluarga Wijaya, tidak patuh menurut perintah. Baik. Aku tahu. Bella. Bella. Ada APA, Bella Highland. Apa? Cuma sebentar gue nelpon. Begitu balik, dia udah nggak ada. Udah gue cari di seluruh rumah sakit, Bella nggak ada. Gimana ini? Ibu. Bella itu anak yang paham. Dia nggak bakal lari sembarangan. Justru karena Bella terlalu paham, gue jadi khawatir sama keselamatannya. Santai. Aku langsung cari. Jiang Xiaobei ada di tanganku. Datang sendiri ke lokasi konstruksi Bei Cheng untuk ketemu gue. Jangan coba-coba main tipu. Bella,
Diculik. Hilang? APA? Kok bisa begini? Ini salah gue. Hingga terjadi hal seperti ini. Tinggal 2 jam lagi. Nggak akan cukup waktu. Aku mau cari Bella. Tunggu dulu, Bintang. Aku akan pergi mencarinya. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Kalau kamu pergi sekarang, tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Bella, malah kamu sendiri yang mudah terluka. Aku harus menyelamatkan Bella. Kondisi tubuhku tidak penting. Ini salahku. Ini salahku. Aku yang kehilangan Bella. Aku yang akan mencarinya. Tidak peduli seberapa besar pengorbanannya. Aku rela. Yang paling mendesak sekarang Adalah mencari tahu. mengapa mereka menculik Bella. Karena mereka mengirim pesan. Untuk menyuruh kita menyelamatkan Bella. Berarti mereka... Begini. Tenang saja. Bella pasti aman untuk saat ini. Bintang. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan Bella. Bawa orang-orang ikut aku ke lokasi konstruksi kota utara. Aku masih tidak tenang. Biarkan aku pergi. Tapi kamu... Bella adalah anak yang kubawa dalam kandungan selama 10 bulan. Anak yang kuperjuangkan untuk dilahirkan. Aku mencintainya, seperti ibu mencintaiku. Kalau aku yang berada dalam bahaya, apakah ibu akan duduk di sini tanpa melakukan apa-apa? Baik. Ibu akan menemanimu pergi bersama. NK, apa? APA Bintang benar-benar akan datang? Jangan-jangan dia melapor ke polisi? Tenang. Berdasarkan pengetahuanku tentang dia, dia pasti akan datang. Bella. Ibu! Bukankah dia sudah datang? Bella. Ibu. Bella. Jadi benar kau. Beraninya kalian. Lepaskan cucuku sekarang. Kau suruh lepas. Langsung lepas? Kau pikir ini Wansheng grupmu? pas sekali datangnya. Awalnya cuma mau menghabisi 1. Sekarang beli 1 gratis 1. Kalian sendiri yang datang cari mati. Kalian mau apa? Kau pikir gue mau apa? Kau tidak punya anak. Sebenarnya kau bisa menyerahkan perusahaan dengan patuh ke tanganku. Jika begitu, kejadian hari ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kau? Selama bertahun-tahun ini, gue menjilat di sisimu. Hasilnya, kau tendang gue keluar dari perusahaan. Ini semua kau yang maksa. Ibu. Berhenti. Bella. Kenapa? Mau selamatkan anakmu? Dia masih anak-anak. Jika tidak, keluarga Wijaya dan keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi. Kau mengancam gue? Dengar ya. Sepanjang hidup gue, ancaman adalah hal yang paling gue cuekin. Biar sama-sama hancur. Sayang saja nasib bocah sialan ini. Kau. Asalkan kau lepaskan anak itu. Sirat APA Panikan Kuterma. Ini katamu sendiri. Kau sendiri yang bilang. Tanda tangan ini. Oh. Kau mau seluruh grup Wansheng? Bukannya tadi kau sendiri yang bilang, selama kau janji, bisa dilakukan? Di matamu. Bocah sialan ini, tidak lebih penting dari perusahaanmu. Nenek Wati jangan setuju. Dia bohong padamu. Kecelakaan ibu juga ulahnya. Kesabaranku ada batasnya. Kalian mau tanda tangan atau tidak? Baik. Aku tanda tangan. Puas sekarang, lepaskan mereka sekarang. Hahaha, grup Wansheng. Akhirnya milikku. Anak laki-laki.
attack disangka tanpa usaha sedikit pun, kita bisa dapatkan seluruh grup Wansheng dan menguasainya. 20 tahun berakting, hahaha. Jangan takut. Ibu di sini. Ibu, Nenek Wati, Bella takut sekali. Jangan takut. Ibu di sini. Kita pulang. Pulang? Hari ini kalian tidak bisa pulang. Apa maksudmu? Aku sudah menandatangani sesuai permintaanmu. Kamu masih tidak puas? Maksudku harfiah. Sejak kalian melangkah masuk ke pintu ini, Sudah dideklarasikan. datang tapi tidak bisa pulang. Kamu jahat, ayahku akan segera datang menyelamatkan kita. Ayahmu tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah aku sepenuhnya menguasai grup Wansheng, baru aku akan berurusan dengan keluarga Wijaya. Jangan buru-buru. Kalian antri dengan baik. Satu persatu pelan-pelan. Jangan pukuli putriku. Ibu kamu tidak apa-apa? Nenek, kamu tidak apa-apa? Jangan buru-buru. Berikutnya adalah kamu. Ayah, tolong. Sekarang yang datang tapi tidak bisa pulang adalah kamu. Adrian, kenapa kamu di sini? Bukannya aku suruh kalian datang sendiri, kalian berani mempermainkan aku? Ayah! Bocah sialan. Anak laki-laki, kamu baik-baik saja? Sepertinya, pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali masih belum cukup ya? Adrian, Ini tidak mungkin. Aku sudah menyebar jaringan yang ketat di luar. Bagaimana mungkin kamu menemukanku? Ini tentu saja berkat anak laki-laki kesayanganku. Nenek Wati memberiku pelacak. Dimanapun aku berada, mereka bisa langsung menemukanku. Lagi-lagi kamu, bocah sialan. Tapi apa yang bisa kamu lakukan kalau datang ke sini? di dalam dan di luar sini semua orangku. Kalian hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Yang kamu maksud Adalah antek-antek di luar itu ya? Mereka, Kamu ini, mau cari centeng saja tidak cari yang berguna? Jangan-jangan kamu pikir, antek-antek ini bisa menghalangi jalanku. Adrian? Ayah hebat. Bella. Selama ada ayah di sini, ayah yang akan membalas perbuatan mereka. Bawa mereka. Bawa mereka semua, masukkan ke pos polisi. Lepaskan aku. Bintang. Sudah kubilang, aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Selalu merawatmu dan Bella. Aku nggak mau ke pos polisi. Aku nggak mau di sini. Lepaskan aku. Hati-hati ayah. Hari-hari, pergi sana. Bintang. Bintang. Layani mereka dengan baik. Bintang. Kamu bagaimana, Bintang? Aku ingat. Ternyata kamu. Bintang, apa yang kamu ingat? Jangan bikin ibu takut. Orang yang membuatku diculik adalah dia. Bos. Mau culik yang mana? Aduh, Bodoh. culik anak laki-laki. Anak laki-laki lebih bernilai. Hebat. Bos memang cerdas. Tangkap dia. Xiaoxing, jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Xiaoxing, lari cepat. Dasar cewek sialan. Beraninya kau menggigitku. Bos, gimana?
Bocah itu kabur. Aduh, kamu, anak ketiga, berani-beraninya merusak rencanaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayo pergi. Dulu, kamu diculik oleh penculik. Aku jatuh ke tangan mereka demi menyelamatkanmu. Tapi kenapa kamu tidak datang menyelamatkanku? Penkalikan. Tapi dulu, ibu dan anak laki-laki itu bilang kamu hilang. Masa? Xiao Yu hilang. Berhubungan denganmu? Haha. Akhirnya kamu ingat juga. Betul. Aku juga tidak takut memberitahumu. Peristiwa kamu diculik oleh pedagang manusia ini adalah rencana aku dan ibuku. Anak laki-laki, ini tidak boleh dikatakan. Ini tidak boleh dikatakan. Ibu. Kamu selalu was-was menjaga rahasia ini lebih dari 20 tahun. Tidakkah kamu lelah? Dulu, karena kamu tidak punya ayah, aku memperlakukanmu seperti anak kandung. Minta uang, diberi uang. Minta sumber daya, diberi sumber daya. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu tega melihat kami, ibu dan anak perempuan, berpisah lebih dari 20 tahun. Bagaimana kamu bisa membalas budiku? Aku tidak pernah menyinggungmu. Tapi mengapa kamu berulang kali menjebakku? Bahkan merencanakan kecelakaan untuk membahayakanku. Salahkan dirimu sendiri. Kamu seorang wanita, menjaga bisnis sebesar ini. Apa gunanya? Bahkan tidak punya anak laki-laki. Hanya wanita bodoh itu yang hilang. Kamu hanya punya satu keluarga darah, yaitu aku. Grup Wansheng akan menjadi milikku. Haha. Ternyata tujuan kalian adalah mengambil alih warisan. Niat yang sangat jahat. Sayangnya, dua perampok yang menculiknya itu bodoh. Lagi membuat kecelakaan, dan dia berhasil melarikan diri. Mengapa nasibmu begitu baik? Mengapa? Niatmu tidak baik, masih bertanya mengapa? Tidak menyangka anak perempuanku juga kembali. Dan ada cucu laki-laki yang pintar dan baik. Semua rencanamu akan menjadi sia-sia. Benarkah? Kamu piker. Aku akan menyerah begitu saja. Sudah kukatakan, grup Wansheng hanya bisa milikku. Oh. Benarkah? Kau kira aku akan menyerah begitu saja? Aku sudah bilang, Wansheng Group hanya bisa jadi milikku. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang berani mendekat selangkah, aku akan meledakkan bom ini. Kita semua mati bersama. Tidak menyangka, kan? Aku masih menyimpan satu trik. Sekeliling sini sudah kupasang bahan peledak. Begitu diledakkan, kalian semua tidak akan selamat. Serahkan Wansheng Group dengan patuh padaku, tidak lebih baik? Mengapa harus memaksaku? Perdagangan manusia. Pembunuhan, penkalikan. Bangsat sepertimu, pantas mewarisi bisnisku? Lalu bagaimana? Surat pengalihan saham sudah ditandatangani. Hari ini meskipun kalian semua mati di sini, tidak ada yang tahu itu perbuatanku. Bagaimana bisa begini? Maaf. Targetnya sebenarnya adalah aku. Cukup aku saja yang celaka. Sekarang, masih harus melibatkan kalian. Kita memang sudah satu keluarga. Hidup dan mati bersama. Kau dengan segala cara ingin mendapatkan Wansheng Group. Bukankah hanya ingin uang? Keluarga Wijayaku punya banyak uang. Kau mau berapa? Sebut angka. Adrian. Aku tidak butuh uangmu. Tadinya kau bukan sombong sekali? Begini. Sekarang kau berlutut dan sujud padaku. Bisa kuperhatikan untuk membiarkan mereka. Jangan harap. Ayahku nggak akan tunduk sama penjahat kayak gini. Bocah sialan, kamu nggak ada hak buat bicara. Gimana? Pak Adrian. Sudah pertimbangkan? Gak apa-apa. Cuma gara-gara dia, mau bikin gue tunduk? Dia nggak sanggup.
Kamu cuma seorang pria yang cuma bisa nindas wanita dan anak kecil. Mau gue berlutut? Kamu pantas? Perbuatan burukmu itu. Mendingan kamu pergi ke kantor polisi, buat introspeksi diri. Kok polisi bisa datang? Kalian lapor polisi kapan? Tentu saja aku dong. Bella sudah telepon dan ceritain semua omonganmu tadi ke Pak Polisi. Kamu jahat banget. Pak Polisi pasti akan menghukum kamu. Oh, gitu ya? Bella hebat. Jangan bergerak, angkat tangan. Surya, Anda diduga terlibat penculikan, pemerasan, dan sejumlah dakwaan lainnya. Sekarang ikut kami untuk diperiksa. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku adalah direktur utama grup Wansheng. Kalian tidak berhak menangkapku. Tidak ada yang boleh menyentuh anakku. NAK, kamu yang telepon polisi, berani sekali. Tentu saja, Bella adalah pria sejati. Aku akan melindungi semua orang yang aku sayangi. Ayah, ibu, ayo kita pulang. Cepat bangun, cepat bangun! Si pemalas kalau enggak cepat bangun, pantatmu akan kepanasan matahari. Cucu yang baik. Mereka kelelahan tadi malam. Biarin mereka tidur sebentar, ya? Kenapa mereka bisa lelah? Ayah sudah bangun, tamu-tamu sudah datang. Sudah bangun. Bangun. Jam berapa? Aduh, kita bakal telat. Buru-buru APA? Masih pagi. Kita bisa? Ibu, bapak. Kalian sudah bangun. Kenapa saling peluk? Ibu, kenapa wajahmu merah sekali? Hari ini hari yang sangat penting. Jangan sampai kalian lewatkan. Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan. Lanjutkan saja. Selamat. Malu banget. Memangnya kenapa? Kalau kamu bisa hamil lagi, kamulah pahlawan besar keluarga Wijaya. Kamu masih berani ngomong. Cassini, bantu aku ganti baju. Yang ini taruh di sini. Di sini. Yang ini taruh di sini. Sama punyamu itu taruh di sini. Yang sini juga taruh. Aduh, lihat cucuku ini betapa hebatnya. Jaw lebih baik daripada Adrian waktu Kessel. Cucuku yang baik sudah sukses. Hahaha. Selamat, Komisaris Wijaya. Tidak hanya menemukan cucu laki-laki Anda, tapi juga mendapat menantu perempuan yang berstatus terpandang. Konon katanya, Pak Adrian dan istri barunya rukun sekali. Setelah pesta pertunangan ini selesai, tidak lama lagi, kita mungkin bisa menikmati pesta pernikahan Anda lagi. Terima kasih. Silakan masuk. Selamat ya. Keluarga Wijaya yang super kaya seperti ini, bersatu dengan permata keluarga Su, benar-benar kolaborasi yang kuat. Calon pewarisnya nanti, masa depannya tidak terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Silakan masuk.
Bintang itu hebat apanya sih? Cuma mengandalkan statusnya sebagai putri dari grup Wan Sheng, baru bisa menikah masuk keluarga Wijaya. Kau membuatku malu di pesta pengakuan cucu. Dan malah diusir dari keluarga. Aku takkan membiarkanmu begitu saja. Kau menaruh apa di anggur ini? Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Kau yang waktu itu mengganggu Bella, kakak jahat itu. Bella. Kakak jahat ini berencana menaruh obat di anggur. Berani-beraninya main curang di pesta pertunangan anakku. Kau benar-benar berani ya. Keluarga Wen sudah bukan mengusirmu dari rumah? Masih berani datang ke keluarga Wijaya, Perula. Sepertinya pelajaran yang kau dapat waktu itu belum cukup. Seseorang. Direktur Wijaya, aku mohon. Aku salah. Aku hanya sesaat tergoda. Seret sampah ini keluar. Tangani dengan baik. Baik. Tidak boleh. Direktur Wijaya, Direktur Wijaya. Wah, ibu hari ini cantik sekali. Ayah hari ini juga lumayan mirip manusia. Sudahlah. Yang penting ibu bahagia. Bella akan selalu jadi penjaga cinta kalian. Silakan minum teh. Hari ini, aku serahkan putriku sepenuhnya padamu. Kalau nanti kau buat dia sedih dan tidak bahagia, aku sebagai ibunya tidak akan membiarkanmu. Tenang saja, Ibu. Aku akan mencintainya selamanya. Bu, Ibu tenang saja. Aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Sekarang, dipersilakan kedua mempelai. Un tuc saling bertukar sansan. Dan berciuman. Sayang. Sayang. Aku sudah kumur-kumur. Anak laki-laki bodoh. Istri kamu ini lagi hamil. Keluarga Wijaya kami adalah pewaris tunggal 9 generasi. Mungkinkah generasi ini akan jadi banyak? Hahaha. Bintang. Kamu hamil? Aku akan jadi ayah lagi. Hanya tahu jadi ayah. Ini baru namanya 3 kebahagiaan datang sekaligus. Bagus sekali.